start our meeting where we'll be talking about a number of... Sekarang ini kan Amerika sama Cina ini berantem. Ya, urusan mereka itu. Thank you very much. It's my great honor to have the President of Indonesia. Kita dengan siapa aja harus berkawan baik. Hubungan kita dengan Tiongkok baik. Hubungan kita dengan Amerika juga ini baik sekarang ini, lagi baik-baiknya. Jadi Presiden Jokowi dengan Presiden Trump bicara. Nah, ada 4 topik yang dibicarakan. Nah, Amerika Presiden menawarkan ke Amerika begitu. Ya kemudian saya tindak lanjutin, saya bicara dengan pembantu Presiden Trump dan dia setuju akan relokasi beberapa industri-industri yang mereka pengen untuk masuk Indonesia. Jadi semua saya pikir investasi Amerika ini, nah Presiden sudah merintahkan kita nyiapin Brebes itu sudah kita tinjau, itu ada hampir dengan Pak Gubernur juga ada 3.900, hampir 4.000 hektar lah. Apakah itu semua nanti di sana? Ya kita belum tahu juga. Bisa saja mungkin ada daerah lain kita kasih tempat lagi buat investasi dari Amerika. Rencananya untuk tahun ini tuh Pak? Ya kita berharap, tadi saya baru mau kontak mereka dari tadi malam saya ditelepon. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan perang dagang dua negara adidaya dunia Amerika Serikat vs Tiongkok. Tensi hubungan ekonomi kedua negara masih tetap tinggi. Di tengah pandemi itu pula, Presiden Donald Trump melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan, yakni sejumlah perusahaan asal Amerika Serikat akan merelokasi pabriknya dari Tiongkok ke sejumlah negara. Indonesia disebut-sebut sebagai negara tujuan relokasi pabrikan asal Amerika Serikat tersebut. Isu rencana relokasi itu dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut bahkan menyebut jika Presiden Joko Widodo dan Donald Trump sudah melakukan pembicaraan via telepon berkaitan dengan rencana tersebut. Presiden bicara sama Presiden Trump. Nah sekarang Presiden Trump sama Indonesia karena dia berantem sama Tiongkok, dia mau relokasi industrinya. Nah, saya diminta Presiden bicara dibawa sama pembantu Presiden Trump. Sekarang tuh ada 4.000 hektar mau bikin di Jawa Tengah. Itu mau bikin special economic zone untuk pharmaceutical industry. Adanya kabar itu tentu sangat menggembirakan dan menjadi oase bagi Indonesia di tengah deraan pandemi yang dampaknya merusak fondasi ekonomi nasional. Bahkan Luhut menyatakan bahwa secara resmi telah diminta Presiden Jokowi untuk menjalin komunikasi dengan pembantu Presiden Trump. Lebih jauh, Luhut juga mengatakan pemerintah menyediakan lahan 4.000 hektar untuk menampung arus relokasi pabrik Amerika Serikat dari Tiongkok. Lokasinya direncanakan di daerah Jawa Tengah. Tempat itu akan dijadikan zona ekonomi eksklusif khusus untuk industri farmasi. Adanya pembicaraan telepon antara Trump dan Jokowi itu juga terungkap dari cuitan Presiden asal Partai Republik di akun Twitternya @RealDonaldTrump. Trump menyatakan telah membahas kerjasama soal ventilator. Amerika Serikat siap membantu pengadaan ventilator untuk Indonesia. Sinyal rencana investasi dan ajakan kerjasama dari penguasa Gedung Putih tentu menjadi oase bagi Indonesia yang tengah didera himpitan efek dari pandemi COVID-19. Pemerintah sudah menyiapkan kawasan industri Brebes atau KIB, Jawa Tengah dengan luas hampir 4.000 hektar atau 40 km persegi, guna menampung dan memfasilitasi rencana relokasi sejumlah pabrikan asal Amerika Serikat tersebut. Selain KIB, Pemkab Brebes juga memiliki kawasan peruntukan industri Brebes atau KPIB seluas 5.070 hektar. Kawasan industri ini akan membentang dari Kecamatan Losari, Tanjung hingga Bulakamba. Sebagai dampak memanasnya hubungan Amerika Serikat vs Tiongkok itu disebut-sebut setidaknya lebih dari 50 buah perusahaan berniat memindahkan produksinya keluar dari Tiongkok. Perang dagang jelas membuat industri itu terjepit. Perusahaan-perusahaan itu diantaranya ialah pabrik pembuat iPhone Apple Inc., perusahaan game Nintendo, hingga perusahaan komputer HP dan Dell. Nikkei dalam satu laporannya menyebutkan bahwa HP dan Dell mungkin akan memindahkan hingga 30%
dari kapasitas produksi notebook mereka dari Tiongkok ke negara lain di Asia Tenggara. Begitu halnya dengan Apple. Dalam catatan resmi Pemkab Brebes, sebanyak 39 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor usaha telah mendaftar sebagai penghuni kawasan industri Brebes sampai November 2019. Sebanyak 24 investor yang telah mendirikan pabrik di Kabupaten Brebes, selebihnya masih dalam proses perizinan sebanyak 12 perusahaan hingga akhir 2019. Tak dipungkiri dengan tuntasnya Trans Tol Jawa, Brebes memiliki keunggulan dengan lokasinya yang strategis. Aksesnya mudah dan lokasinya di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang siap memasok tenaga kerja. Terlebih, upah minimum di Jawa Tengah relatif lebih kompetitif dibandingkan dengan lainnya. Sinyal dari Trump itu untuk merelokasi sejumlah perusahaan Amerika Serikat tentu menjadi angin segar bagi Indonesia. Harapannya tentu peluang ini segera ditangkap semua pemangku kepentingan di sektor itu, sehingga Indonesia menjadi negara yang ramah bagi investasi, dan investor pun berbondong-bondong datang ke negara ini.